Rahimahullah, saya orangnya bloko, suka ngomong apa adanya, nggak mau yang pura-pura dan lain sebagainya. Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ketika meninggal dunia saat itu beliau minta apel. Hajatnya pengen makan apel, dicarikan apel susah, dapat apel. Apel mau dimakan, beliau nggak mau, nggak jadi minta apel karena Israel udah menjemput. Maka beliau meninggal dunia. Saat besoknya ada kerabatnya yang mimpi ketemu Imam Nawawi, terus ditanya, wahai Imam Nawawi, bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Maka dijawab, Allah memuliakan saya, Allah menghormati saya, Allah menjamu saya. Dan suguhan pertama kali ketika saya sampai di alam kubur disuguhi apel. Novel bin Muhammad Al-Idrus pengen suatu saat nanti punya istri orang Jepang asli yang masuk Islam. Sabar dulu. Maksudnya apa? Kalau nanti gak keturutan, moga-moga kalau saya meninggal dunia dikubur langsung disuguhi widodari ala Jepang. Karena widodari macam-macam, ada ala Pacitan, ada ala Ponorogo, ada ala Solo, macam-macamnya widodari. Nah, jenengan yang belum menikah, saya doakan gak usah nikah-nikah. Moga-moga nanti kalau meninggal dunia di akhirat dinikahkan kepada para nabi, dinikahkan para wali. Pilih mana daripada nikah sekarang dapatnya gali-gali, dapatnya preman-preman, pria-pria berhidung belah. Lebih baik gak usah nikah sekalian, nanti dapatnya para wali. Mau guyon itu. Dari tadi kan apa namanya kelihatan capek, auranya itu biar seger, biasa seger. Kembali ke Mbah Umar Syahid, boleh? Mbah Umar Syahid umurnya 105 tahun. Tahun ini umurnya 105 tahun. Dulu beliau dakwah keliling Indonesia, Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, jalan kaki, tidak pernah pakai sandal, gak pernah pakai sepatu. Makanya saya pengen niru, sandal saya tak copot di situ. Ya, gak pernah pakai sandal, gak pernah pakai sepatu. Selama 40 tahun jalan kaki. Dan sampai hari ini Mbah Umar Syahid tidak pernah pakai sandal. Kemana-mana jalan kaki begitu. Saya lihat ini enak, saya pengen niru. Kalau boleh naik pesawat gak pakai sandal, saya gak mau pakai sandal. Kalau di Hongkong jalan-jalan gak pakai sandal, gak ditangkap, saya juga tidak akan pakai sandal. Kenapa? Gak pakai sandal tuh enak, masuk masjid hati gak perlu risau. Orang mikir sandalku hilang apa orang. Ayo betul. Jenengan sibuk sepatu dikreseki, ya kan? Dimasukkan tas, goro-goro bingung hilang, bingung ketelesot, bingung nanti tempatnya lupa di mana. Mbah Umar Syahid enak, kemana-mana turun dari mobil, sandalnya nempel langsung, soalnya sandalnya jam kaki, kulitnya asli, bukan kulit palsu yang jenengan miliki. Itu sandalnya masih diragukan, kulitnya kulit apa dan samaannya itu kira-kira bersih atau tidak, gak ngerti. Mbah Umar Syahid sandalnya asli, made in Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rekayasa. Dan sandalnya ini mudah beradaptasi di hawa dingin, juga bisa beradaptasi di hawa panas, juga beradaptasi. Sandal jenengan kena panas lama-lama melonyok dan rusak. Tapi kalau kaki Mbah Umar kena panas, awalnya coba lama-lama kuat, sebab sandalnya Allah ini tahan panas, tahan dingin. Itulah kuasa Allah Rabbul Alamin. Saya mulai ceramah baru 15 menit. Tenang, yang saya mulai ceramah tadi kan belum ceramah. Yang awal kan belum ceramah. Yang sekarang belum. 14.42. Kita akan akhiri di pukul 14.42.
7 malam. Kacau. Jam 5. 6 waktu sini, 5 waktu Indo, betul? Berarti kalau 5 waktu sini, 4 waktu Indo. Kebetulan jam saya nggak saya rubah, jadi ya alhamdulillah. Nah, Mbak Umar Syahid, kenapa saya sebut Mbak Umar Tumbuh? Panggilannya Mbak Umar Tumbuh, jual kemana-mana dulu, dakwahnya sambil jual tumbuh, makanya disebut Mbak Umar Tumbuh. Beliau itu kalau tidur sambil duduk tidur, dan wiritannya nggak mandek, sampai hari ini yang namanya presiden itu kalau mau ketemu sama beliau, ya di rumahnya masya Allah super sederhana sekali, biasa sekali, tidak punya pengawal, tidak punya ajudan, tapi yang datang presiden, yang datang kiai sepuh Nahdlatul Ulama, semua datang sowan minta doa. Nah, Mbak Umar Syahid itu tidurnya cuma sebentar, gampang tidurnya. Saya pengen jadi orang yang seperti itu. Meh turu gampang, meh maam gampang, meh mimi gampang. Pokoknya semua serba gampang. Dan kalau mau semua itu gampang, maka dengarkan ceramah saya yang satu ini, karena ceramah saya ini akan membuat semua yang sulit jadi gampang, dan yang gampang jadi super gampang, insyaallah biidznillah taala. Amin Allahumma amin. Dan terus yang mau diceramahkan apa? Jemput. Biasa ya, gampang. Terus Abdul Mu'id itu pengalamannya di pesantren, muter-muter kemana-mana, suaranya bagus pula, wajahnya ganteng juga. Sayang sudah ada yang punya. Sekedar intermezzo boleh? Pertanyaan, boleh nanya enggak? Seorang pria telah menikah dan beristri, kemudian ia menikah untuk yang kedua kali. Saya ingin bertanya, pria itu pria yang geragas atau tidak? Coba Anda jawab dari lubuk hati. Coba serukan dengan suara yang tinggi. Duhai Ustaz, hendak Anda berhati-hati. Kata beliau yang seperti itu geragas sekali. Maka jangan jadi Anda pria yang geragas. Tapi Ustaz Abdul Mu'id pun menjawab, Habib, itu pernyataan yang sepihak. Menurut kami para ustaz dan kiai, kalau gak salah Habib juga berpendapat demikian, bahwasanya yang geragas bukan kami, tapi yang geragas adalah para istri. Allah udah kasih kaum pria kesempatan menikah sampai punya 4 istri. Tapi istri kami sungguh geragas, karena kami mau dihabiskan sendiri. Teman-temannya tidak diberi bagian. Lalu bagaimana nasib para janda dan para gadis yang belum menikah di sini? Siapa yang akan menikah dan menyantuni kalau bukan Ustaz Abdul Mu'id yang gendeng itu? Guyon. Nah, sekarang yang geragas yang mana? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Jawabannya podo-podo geragas. Itu gak usah dibahas, sekedar jenengan biar bisa seger, gak kemudian hatinya itu kaku, karena ilmu gak akan masuk di hati yang kaku. Hatinya harus lentur, tapi jangan sampai bercanda berlebihan. Kita tidak mau melawak, kita mau cari ilmu hanya akan diberikan Allah kepada hati yang mau menghadap kepada Allah. Karena itu yuk kita tata hati ini. Aku gak ngerti kok ngomongnya jadi begini. Semua ini tidak kurencanakan, duhai sobatku di sini. Ini murni karunia ilahi di siang hari ini. Karena itu yuk kita teruskan sandiwara ini. Entah sampai kapan aku jadi begini. Semoga tidak gini terus sampai mati. Karena nanti jadi Habib yang aneh sekali. Oleh karena itu duhai dinda-dinda dan kanda-kanda yang duduk di bawah sana, jangan biarkan aku selamanya seperti
tempat ini juga. Tahu ya? Oh iya, itu maunya nyanyi syair tak karu-karuan itu. Itu jin dari mana yang datang ke sini? Masuk ke dalam raga yang kosong ini. Duhai yang ada di Hongkong, mampirlah kemari. Masuklah kamu ke dalam agama Nabi yang suci. Wahai jin-jin yang duduk di ruangan ini, aku cucu Nabi mengajak kalian masuk ke dalam agama ini. Ayo bersama aku dan sobat-sobat yang ada di sini, serukan la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Duhai jin-jin di sekitar tempat ini, dengarlah kalimat yang suci ini. Tidakkah kalian mengerti bahwasannya tiada Tuhan kecuali Ilahi Rabbi? Amin. Loh, saya kan lagi dakwah sama jin. Kelihatan Bib? Enggak. Bukan Bib ngomong begitu. Namanya saja kita orang beriman, betul? Orang beriman harus yakin kepada yang gaib. Yang gini ini yang hadir ini macam-macam. Bukan cuma Anda, bukan cuma saya. Jin-jin Hongkong juga penasaran seperti apa gitu kan. Makanya kita sampaikan, kita aja wa ma 'alaika illal bala. Tugas kita nyampaikan. Lah kadang nyampaikan tuh kita enggak mau. Mumpung jenengan tuh ngerawat anak-anak kecil ya disampaikan toh. Diajak pikiran la ilaha illallah. Siapa tahu nanti besarnya dengar la ilaha illallah. Dulu saya pernah dengar ini. Akhirnya dapat hidayah. Banyak orang yang dapat hidayah karena seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama belajar. Cukup sudah apanya? Pembukaannya udah cukup ya. Sekarang saya akan ngajak semua belajar satu hal saja yang gampang-gampang, gak yang angel. Judulnya ini gape syafaat satukan umat. Coba saya mau ambil yang gape syafaatnya. Gape syafaat. Syafaat itu apa toh? Gitu loh. Banyak orang kan yang tahu syafaat. Syafaat itu apa? Yang jelas bukan orang yang namanya syafaat. Gape syafaat, ada orang namanya syafaat seneng banget. Wah, gape aku kan repot nanti. Nah, syafaat itu artinya dalam bahasa Indonesia pertolongan. Syafi' orang yang memberikan syafaat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Syafi'ul A'zam, pemberi syafaat yang paling agung. Bahasa Indonesianya juru selamat terbesar. Jadi bahasa Indonesianya Rasul sebagai pemberi syafaat aslinya juru selamat agung. Cuman sayang muslimin Indonesia kalah cepet. Nama itu udah diambil oleh Nasrani, diambil oleh Katolik, diambil oleh Protestan. Untuk Nabi Isa alaihissalam mereka berpropaganda di mana? Juru selamat. Padahal juru selamat adalah Nabi Muhammad SAW. Itu artinya syafaat. Dikatakan syafaat pertolongan, orangnya syafi'. Pertolongan apa? Ya pertolongan macam-macam. Namanya pertolongan macam-macam. Lah siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Nabi menerangkan dalam sebuah hadis, yashfa'u yaumal qiyamati thalath. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat. Kalau di hari kiamat yang genting seperti itu aja bisa, apalagi cuma di dunia. Paham? Di hari kiamat bisa, apalagi cuma di dunia. Orang Islam harus pintar. Jangan kemudian ngomong, lu itu kan kata Nabi di akhirat, bukan di dunia. Lah kalau di akhirat saja yang ruwet bisa, apalagi di dunia. Coba saya mau nanya, dengar berita tentang Gunung Kelut? Dengar ya? Lihat, tapi dari mana? YouTube, TV gitu kan? Tahu rasanya? Enggak.
Karena cuma lihat saya waktu meledosnya Gunung Kelut, saya persis dekat sekali dengan Gunung Kelut. Benar, saya lagi di atas mimbar, saya lagi ceramah di perbatasan Malang Pasuruan. Di perbatasan Malang Pasuruan. Jadi Pasuruan yang masuk wilayah dekat Malang. Naik dikit itu udah dekat tempatnya Gunung Kelut. Tapi anehnya belas gak kedengeran suara dentuman yang sampai ke Bali itu terdengar, sampai di Solo itu terdengar, sampai di Klaten itu terdengar. Tapi di tempat saya ceramah belas gak denger apa-apa. Selesai ceramah saya pulang ke Solo, itu kaget luar biasa. Kenapa? Yang namanya hujan abu dulu saya masih kecil tahu hujan abu cuman rintik. Kalau kemarin bukan hujan abu tapi hujan pasir sepanjang jalan. Yang saya kaget masuk Solo persis ketika saya pergi ke Hadramut. Jadi padang Sahara, pasir tuh di rumah, di jalanan, di mobil, tebelnya luar biasa, penuh dengan pasir. Pertanyaan saya, itu baru Gunung Kelut batuk dikit. Betul kan? Coba kalau Gunung Kelut bersih gitu, berkali-kali, kira-kira jadinya seperti apa? Gunung Kelut bersin, rupanya Gunung Lawu yang tonggonya melu-melu. Karena biasanya kalau orang bersin itu kan nulari ya, pengen bersin juga. Nah ikut sebelahnya batuk-batuk. Kemudian Merapi merbabu, Merapi barusan selesai meletus, Merapinya juga ikut-ikut. Merbabu yang lama tidur dia antuk gunungnya, tiba-tiba ikut batuk. Gunung Slamet gak mau ketinggalan, juga ikut-ikut. Saya mau nanya, kalau satu pulau Jawa gunung-gunung ini batuk bareng, kira-kira jenengan pilih di Hongkong atau nanya pilih di mana? Pilih di Hongkong. Rupanya Hongkong ini kan dibangun di atas bukit. Ini kan bukit-bukit, pulau-pulau kecil. Nah rupanya karena gunung-gunung batuk, maka gunung-gunung di bawah laut juga ikut batuk. Gelombang laut membesar, terjadi tsunami internasional. Hongkong kelelep. Cuma nanya, jenengan pilih di mana? Jawa atau di Hongkong? Di Jawa diuruk abu sama batu, di Hongkong kelep air. Jawa. Pilih mana? Itulah yang namanya kiamat. Gunung hancur, lautan meledak, kiamat. Siapa yang bisa nolong? Allah kan? Setiap saat Allah yang bisa nolong. Tapi kan kita mau langsung ke Allah, siapa kita dan siapa Allah. Memang Allah maha mengabulkan, memang Allah maha mewujudkan. Tapi Allah memberikan karunia-Nya itu lewat manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang Allah tunjuk. Mau sembuh, dokter, mintanya sama Allah. Tapi sama Allah disuruh berobat ke dokter, ke tabib, kepada orang yang punya ilmu pengobatan. Mau rezeki, ya kerja. Masalah nanti dapatnya rezeki dari mana bukan karena kerjaannya, tapi Allah mensyariatkan kita bekerja seperti itu. Nah untuk bisa selamat kita minta tolong dalam kehidupan dunia ini maupun akhirat nanti. Nah di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, kata Rasul ada 3 kelompok manusia. Nah ini tolong dicatat nih, gak usah pakai pulpen, nyatet nih. Catat dalam pikiran dan hati masing-masing. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Nabi ini punya tingkatan pertama yang bisa nolong, al-anbiya. Kemudian yang kedua, tsummal ulama, yaitu para ulama. Ulama itu bukan saya. Ulama ini adalah orang-orang seperti Wali Songo itu, orang-orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Ulama ini bukan penceramah-penceramah yang datang ke Hongkong, ini belum tentu ulama. Kadang ilmunya banyak tapi belum dapat derajat ulama. Lah ulama itu derajatnya seperti apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Bagaimana bisa dikatakan ulama? Di Hongkong lihat ada orang yang pakaiannya itu
dadanya kelihatan. Kemudian dia tundukkan pandangannya. Saya kira udah Masya Allah, ternyata tundukkan pandangannya untuk melihat bagian bawahnya. Kacau kan? Maka ini bukan ulama. Kita ini belum ulama. Siapa ulama? Yaitu wali-wali songo. Susah sekarang cari ulama. Makanya kalau cari ulama yang hidup susah, datengin ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Makanya kita disuruh ziarah para wali, ziarah makamnya para sahabat, Sa'ad bin Abdul Waqqas radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Di Jawa wali Songo dan lain sebagainya. Lah apakah ulama-ulama yang dimaksud itu ada apa enggak ada? Ya ada, hidup. Cuman orangnya lebih suka menyembunyikan diri. Dan terus, nah yang begini-begini dikasih tugas. Kamu ngomong. Jangan dikira kalau saya pintar ngomong karena saya pintar ngomong, enggak. Tapi karena yang sembunyi-sembunyi itu yang menggerakkan saya. Tik, yuk ngomong. Begitu tik mendengkok, ya kayak saya ngomong saya. Jadi ada orang-orang soleh yang berperan di balik semua ini. Lah kenapa mereka tidak mau menampakkan diri? Karena umatnya modelnya seperti jenengan, seperti saya. Maksudnya kalau ditunjuki orang soleh, orang alim, datang itu bukan wahai ulama, wahai orang soleh, tolonglah saya biar saya sholatnya khusyuk, biar saya masuk surga. Itu udah langka. Yang ada wahai ulama, tolong saya, suami saya mau pergi. Wahai ulama, tolong saya biar saya rezekinya nambah banyak. Wahai ulama, tolong saya. Semua yang disebut dunia dan dunia, maka mereka semua menyembunyikan diri, menyatu dengan Allah dalam doa dan zikir. Ditugaskan yang modelnya mirip-mirip untuk ngurus yang seperti ini. Ya, kamu mewakili kami semua. Selesaikan itu. Ini ulama. Susah cari ulama yang demikian. Di Pacitan ada satu namanya Mbah Umar Syahid atau Mbah Umar Tunggu. Nanti akan saya ceritakan di akhir majlis. Ingatkan saya ya. Ya, tentang Mbah Umar ini saya punya closing yang ada hubungannya dengan diri saya. Nanti di akhir majlis tolong saya diingatkan. Setuju? Siapa yang mau mengingatkan nih? Semua ya? Kalau semua lupa terus siapa yang mau mengingatkan? Hah? Nah kalau Allah membiarkan kalian lupa terus siapa yang mau mengingatkan? Kalau boleh disebut nanti akan tersebut. Kalau enggak boleh ya tidak akan ingat. Jangan yakin jenengan bisa ingat, karena ingat gak ingat Allah yang menentukan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa kita bergerak kecuali dengan izin Allah. Gak bisa kita ingat kecuali dengan izin Allah. Gak bisa kita makan kecuali dengan izin Allah. Gak bisa kita tidur kecuali dengan izin Allah. Gak bisa kita bangun kecuali dengan izin Allah. Ashabul Kahfi mau tidur sebentar, Allah tidurkan 309 tahun baru dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunnya cuma sebentar, setelah itu tidur selama-lamanya. Ngapain Allah begitu? Karena Allah pengen Ashabul Kahfi enak gak susah. Lihat hasil dari niatnya. Dulu Ashabul Kahfi niat pengen hijrah, pengen menjaga keimanannya, begitu kan? Sama Allah dimasukkan dua, ditidurkan karena kerajaannya zalim, rajanya gak beriman. Sama Allah ditidurkan 309 tahun. Bangun-bangun sudah beda pemerintahannya, beda rajanya, beda menterinya. Orang-orang yang soleh luar biasa. Setelah bangun lihat seperti itu, semua lego. Maka semua Allah dimatikan selama-lamanya sampai nanti hari kebangkitan baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita jangan pernah merasa bisa ingat dan bisa mengingatkan kalau kita tidak menyebut insya Allah dan la haula wa la quwata illa billah. Tadi jenengan semua pada lupa, kami semua akan mengingatkan tanpa mengucapkan betul kan? Jadi kan tadi kita tidak sadar, kita merasa saya ingatkan, betul kan? Allahnya di mana? Ini sepele kan? Allahnya di mana? Jadi nggak boleh lepas dari Allah sedetik pun, harus selalu dengan Allah. Yang pertama Nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Para syuhada inilah yang nanti punya restu dari Allah untuk memberikan syafaat, pertolongan. Nah syafaat itu seperti apa toh? Saya mau cerita, tapi sebelum saya cerita, saya mau ngasih cerita yang lain dulu, boleh nggak?
baru jam 3 lewat 2 menit. Tenang. Di sini mbak-mbak atau ibu-ibu? Boleh saya sensus? Coba yang masih mbak-mbak angkat tangan. Yang mantan mbak-mbak angkat tangan. Mantan. Yang sudah bok-bok angkat tangan. Kesimpulannya tadi bro, antara mbak-mbak dan mantan mbak. Yang bok-bok cuman dikit. Yang bok-bok tuh mungkin sudah anaknya banyak, mungkin udah mulai cucu. Boleh nanya nggak ini? Pernah dengar orang mati hidup lagi belum? Pernah kan? Namanya mati apa? Cuman dengar toh? Ya. Mau saya kasih cerita? Pengalaman saya pernah mati. Serius, saya pernah mati. Tiap hari tidur itu mati. Alhamdulillah tadi pagi bangun lagi. Makanya kalau bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Urip meneh. Jangan tangi turu. Aduh bojoku ruwa. Aduh majikan ruwa. Aduh ini si bos ruwa. Lah terus hidupnya kok nggak disyukuri, gresulo. Betul. Pagi-pagi udah ngeluh. Lah kira-kira Allah senang nggak sama orang yang begitu? Lawan dikasih hidup betapa esok wes mah hidup Gusti Allah. Bosku ya Allah. Lah kok ngasih laporan sama Allah tuh yang enak-enak. Allah kok dikasih laporan yang gak enak. Padahal Allah kan ngasih yang enak. Kok yang dilem yang gak enak. Lah hamba yang begitu kira-kira hamba yang enak atau hamba yang gak enak? Hamba yang gak enak. Lah hamba yang gak enak pantasnya nanti masuk di tempat yang enak atau tempat yang gak enak? Gak enak. Makanya kalau pengen masuk tempat yang enak jadi hamba yang enak. Pengen jadi hamba yang enak, ingat yang enak. Lah ingat yang enak atau gak enak? Enak. Lah ingat yang enak itu enak. Kenapa gak mau ingat yang enak? Paham? Mau kita ingat yang enak itu enak. Lah kok pilih ingat yang gak enak gak enak. Mulai sekarang ada yang nyebutin gak enak. Saya cuma mau denger yang enak. Lu ini yang enak. Yang gak enak gak mau saya dengar dan tidak mau saya sebut. Serius saya pernah meninggal dunia. Betul. Selain tidur pernah. Mati beneran tapi dalam mimpi. Insya Allah dua umur ya. Saya lihat diri saya dikubur. Bener. Diri saya dikubur. Terus saya diajak pulang. Yang ngajak itu 2 malaikat di kanan dan di kiri. Cuman gak ketokan malaikatnya. Saya jalannya seperti film-film tuh. Bisa ngawang. Saya gak lihat diri saya waktu itu ruh ya kan. Tapi lihat jasad saya dikubur. Wah itu saya waktu bangun. Alhamdulillah. Aku urip. Moga-moga dawa. Waktu saya ceramah di pengajian ibu-ibu, saya pengen ngasih saran nih buat mbak-mbak yang ada di sini. Kalau pengen dakwah di Hongkong ya, terbukti maulid itu punya kekuatan untuk menyebar hidayah. Terbukti maulid itu punya kekuatan untuk nyebar hidayah. Lambok jenengan itu setiap pengajian ada yang 1 pekan tuh cuman baca maulid. Misalnya dalam 1 bulan, ahad pertama, ahad kedua, ahad ketiga, ahad keempat, bener-bener duduk bareng. Saya bayangkan di Victoria Park itu sekian kelompok kemudian maulid bareng, waktu qiyam berdiri bareng. Saya nonton nggak mungkin nggak dapat hidayah satu, mesti yono. Minimal orang Indonesia yang tadi belum dapat hidayah bisa dapat hidayah. Baca maulid. Maulidnya mau apapun, monggo kerso, mau budah, mau berjanji, mau dibak, mau simtuduron, apapun boleh. Maulid ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang paham, yang gak paham pokoknya yakin saja. Jalani, nanti akan lihat hasilnya. Lawang jenengan dikasih obat dokter ya orang mudeng di sini apa ya dilek, betul kan? Karena yakin sama dokter. Lah sama dokter yakin mau, sama ulama suruh yakin kok angel ram.
susahnya luar biasa. Manfaatnya bagaimana? Ya wes praktekno. Manfaat itu akan datang ketika dipraktekkan, ketika dijalankan. Indonesia ini masih aman, kategori masih aman. Kalau tidak ada maulid di Indonesia, wes jeblok ket biyen, maling turah-turah, rampok turah-turah, betul enggak? Pembunuh turah-turah, macam-macam lengkap di sana, super. Tapi alhamdulillah yang maulid juga turah, yang zikir turah. Jadi masih ada pengamannya. Jadi Allah mau marah, ada yang doa, zikir, maulid, sholawat sama Allah ditahan, nggak jadi marah. Nah karena itu di Hongkong nih, coba jenengan begitu, biar nanti Hongkong dapat nur hidayah. Diniatkan begitu loh. Jadi jenengan kalau misalnya nanti 100 tahun lagi tiba-tiba Hongkong jadi muslimin muslimat, jenengan dikubur dapat ganjarannya. Kenapa? Dulu saya niat dengan duduk saya agar hidayah turun ke negeri ini. Makanya saya ketika ceramah begini, niat saya bukan untuk jenengan, dikit kalau buat jenengan, niat saya untuk seluruh warga yang ada di Hongkong ini, biar suatu saat dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gerak-gerik kita itu pahalanya tidak berhenti, tapi ada selama-lamanya. Cukup jelas? Coba jamnya dilihat. 15:08. Saya udah ceramah belum? Ustaz Abdul Mu'in di depan saya ini manusia atau bukan? Tadi saya panggil jin-jin apa sudah pada kesurupan? Ya. Coba kita praktekkan maulid ringkas Maulid ringkas. Habib Rizik Syihab itu udah ngarang lagu. Yang lagu itu saya lihat maulid ringkas. Mas Santo Hadi Kusumo. Mriki Kang Mas. Ya. Suaranya tidak sebagus Ustaz Abdul Mu'in, tapi ya semoga tidak mengecewakan. Ternyata beliau berani maksa Ustaz Abdul Mu'in juga. Soalnya saya pekewoh mau maksa-maksa beliau. Tak lihat udah tadi sholawatan bengak-bengok 1 jam setengah. Ya. Coba tirukan saya ya. Mirip, dari mana miripnya? Wah. Yo hitam putih kok mirip. Ini kan white and black. Tapi yang ini hitam manis. Yang ini putih menawan. Kalau yang ini jelas rupawan. Nama saya kan Noval, artinya pria tampan. Gak apa-apa. Yang lain jangan diceritakan Ustaz. Yang kemarin saya terangkan tuh arti nama saya rahasia. Coba nanti beliau yang bawakan. Tapi saya mau ngajari dulu semuanya ya. Tirukan saya. Rahatil adyaru lil maulidi wa barikun nuri yabdu rahatil tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidi sallallahu alaihi kun nuri abdu min ma'ani ahmadi rahatil
sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu terpuja. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ayyuhal Mab'uthu fina jita bil amril mutar. ayyuhal Mab'uthu fina jita bil amril mutar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Min thaniyatil wada. Min thaniyatil wada. ashraqal badru بدر علينا واختفى
mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam ghayatu husnul khitam ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam wablighil mukhtar 'anna min salatin wassalam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam wakrimil arwaha minna biliqa khairil anam wablighil mukhtar 'anna min salatin wassalam wablighil mukhtar 'anna min salatin wassalam min salatin wassalam min salatin wassalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Mu'in. Masih sontok. Nanya. Artinya enak enggak? Kayak digedor-gedor enggak?